I love you. I love you too, babe. Alak. Halo sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Barsat. Secara umum film ini menggambarkan tentang takdir, cinta sejati, dan kesediaan untuk mengikhlaskan. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke alur ceritanya. Pria ini bernama Araf yang diperankan oleh Baby Doll. Ia merupakan pemuda India yang bermimpi dan berambisi sebagai desainer mobil. Dengan impiannya itu, Araf pun coba mengadu nasib di Amerika Serikat. Setelah sekian hari mencari pekerjaan, Araf akhirnya diterima bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil. Dengan bakat dan keahlian dimiliki, beberapa pelanggan sangat puas, termasuk salah seorang pengusaha sukses dan terkenal bernama Tuan Patel. Entah karena kagum, Tuan Patel menyarankan Araf membuka bisnisnya sendiri dan dia akan bantu memberi pinjaman. Tetapi setelah mengetahui kalau Araf berkeinginan menjadi desainer mobil, maka Tuan Patel meminta Araf mengirim desain yang dia miliki untuk dipromosikan ke beberapa industri mobil yang dia kenal. Tuan Patel juga menyarankan Araf pergi ke Cool Gipsy untuk mencoba keberuntungannya, serta mengundang Araf untuk hadir di acara pernikahan ponakannya. Sesuai saran dari Tuan Patel, Araf lalu mengunjungi Cool Gipsy, dan ketika ia ingin mengambil gulungan yang berisi sebuah tulisan, tiba-tiba saja gadis cantik itu bernama Anna yang diperankan oleh Bipasa Basu, dan mereka secara kebetulan mengambil gulungan kertas yang sama. Kertas itu bertulis, "Kamu akan bertemu dengan takdirmu hari ini." Sontak saja Anna menjadi kaget dan percaya kalau mereka memiliki takdir yang sama. Tetapi Araf menepis keyakinan Anna dan menganggap ini hanyalah sebuah kebetulan. Namun Anna yang sangat percaya akan takdir ingin membuktikan kalau mereka akan bertemu lagi. Benar saja, mereka akhirnya kembali bertemu di sebuah acara pernikahan. Meskipun Araf begitu kagum dengan Anna, tetapi dia tidak yakin apa yang dinamakan dengan takdir. अरे, मैं अपनी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेट कर रही हूँ. ये सिर्फ एक इत्तेफाक है. Dari pertemuan mereka itu, terlihat Anna langsung jatuh cinta dengan Araf. Anna merasa yakin suatu hari nanti Araf akan menyadari kalau dirinya merupakan takdir bagi Araf. Suatu kesempatan, Araf meminta izin untuk menguji coba sebuah mobil sport, namun tidak diizinkan. Dan ketika dia ingin memeriksa interior mobil tersebut, tiba-tiba saja Anna sudah berada di hadapannya. Setelah ngobrol sebentar, Araf pun pamit pergi. Namun dalam perjalanan ia dikagetkan dengan Anna yang sedang mengendarai mobil tersebut. Sontak saja Araf merasa heran mengapa Anna bisa sedangkan dirinya tidak diizinkan. Mendengar itu Anna hanya tersenyum sambil meminta Araf jalan-jalan bersamanya. Dalam perjalanan kedua insan tersebut terlihat asik ngobrol, dan Araf juga menyatakan keinginannya bahwa jika ada kesempatan dia ingin mendesain mobil seperti ini. Kemudian sampai di suatu tempat, Araf meminta Anna menurunkannya. Dan tanpa disadari, Araf justru ketinggalan laptop di mobil tersebut. Esok hari ketika Araf kembali ke bengkel, ia langsung mendapat ucapan selamat dari temannya karena ada panggilan mendesak dari perusahaan mobil BMW untuk mengikuti sesi wawancara. Seketika itu Araf merasa bahagia serentak gelisah lantaran desain mobil yang dibuat ada di laptopnya. Meskipun begitu, mereka tetap meminta Araf agar jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Alhasil, Araf pun mengikuti permintaan mereka. Sampai di kantor, para dewan direksi langsung mengucapkan terima kasih dan percaya bahwa Araf memiliki bakat yang harus dipromosikan. Mendengar itu, Araf merasa bahagia. Namun dengan jujur ia berkata kalau saat ini dia tidak bisa menunjukkan desain mobil buatannya lantaran ia kehilangan laptop. Akan tetapi Araf justru terkejut setelah mengetahui kalau mereka sudah melihat desainnya dan merasa terkesan. Alhasil Araf pun diterima bekerja di perusahaan tersebut. Thank you so much. Welcome to BMW. Setelah itu Araf langsung bergegas pergi. Namun lagi-lagi dia dikejutkan dengan kehadiran Anna yang menyapanya sambil mengembalikan laptop. Dan di sanalah Araf akhirnya mengetahui kalau Anna lah yang berperan di balik keberuntungan ini.
Lantas Araf pun langsung berterima kasih sambil bergumam dalam hati siapa sebenarnya si gadis cantik yang ada di hadapannya. Sementara itu Ana justru merasa bahwa mereka memiliki takdir untuk bersama. Dan secara jujur ia juga mengungkapkan perasaan cintanya pada Araf. Akan tetapi Araf yang fokus pada karir hanya tersenyum sambil berkata bahwa mulai hari ini aku sudah mulai percaya padamu. Seiring berjalannya waktu hubungan mereka semakin dekat. Namun Araf belum mampu mengungkapkan perasaannya karena tak ingin karir yang baru dibangun hancur berantakan. ठीक है भाई पूछो की चीज जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद हो। Hingga suatu malam saat Ana sedang menemani Araf bekerja di kantor perusahaan, tiba-tiba datanglah sebuah pria tua berkacamata. Pria itu merasa heran mengapa Araf tidak menggunakan akhir pekan untuk berlibur seperti para pekerja yang lain. Bukannya menjawab, Araf justru balik bertanya mengapa pria itu juga tidak menggunakan waktu untuk berlibur. Nah, disitulah Araf akhirnya tahu bahwa pria di hadapannya itu bernama Tuan Samir, pemilik perusahaan mobil BMW. Tuan Samir lalu menceritakan bahwa inilah impian dan ambisinya sejak kecil yang kini telah terwujud. Lantas Tuan Samir akhirnya tahu bahwa Araf juga memiliki ambisi yang sama seperti dirinya untuk mencapai kesuksesan. Setelah menyelesaikan sebuah mobil desainnya, maka uji coba pun dilakukan dan hasilnya sangat memuaskan. Di sana Araf sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ana karena kesuksesan yang diterima saat ini. Dan untuk berbagi kebahagiaan, Araf mengundang Ana dan beberapa temannya berpesta di sebuah kafe. Di saat sedang menikmati minuman, tiba-tiba handphone Araf berdering. Dan ternyata Tuan Samir lah yang menelpon. Tuan Samir berkata kalau dia sudah mendapat laporan dari Dewan Direksi soal hasil uji coba dan setuju bahwa dalam beberapa hari lagi akan diadakan acara peluncuran mobil. Mendengar itu Araf merasa bahagia. Sambil melayangkan sebuah kecupan kepada Ana, Araf pun menceritakan berita kebahagiaan tersebut. Selanjutnya mereka menyendiri dari keramaian. Lantas Araf pun berkata kalau selama ini aku terlalu tenggelam dalam pekerjaan sampai tidak menyadari betapa cantiknya dirimu. Nah, di tempat itulah Araf membuka hati dan menyatakan cintanya pada Ana. मुझे तुमसे प्यार हो गया है। Singkat cerita, tibalah hari di mana peluncuran mobil desain Araf dilakukan. Terlihat begitu banyak orang sangat antusias menanti momen tersebut. Ketika sang pembawa acara mempersilakan Tuan Samir memasuki arena, maka inilah yang terjadi. Melihat itu, Araf hanya berdiri dalam kebingungan. Dan sepertinya ada tanda tanya besar dalam pikirannya. Kemudian Araf dipanggil seseorang untuk menemui Tuan Samir. Beliau berkata bahwa semua kesuksesannya saat ini berkat dukungan dan doa dari keluarga. Namun ia sangat menyesal karena kehilangan putra dan menantunya dalam kecelakaan mobil. Tetapi ia masih sangat bersyukur cucunya selamat dalam tragedi naas tersebut. Dan ternyata cucu yang dimaksud adalah Ana. Itu artinya Tuan Samir merupakan kakeknya Ana dan akan menjadi pewaris tunggal perusahaan ini. Nah, disitulah akhirnya terjawab ribuan pertanyaan yang menghantui pikiran Araf selama ini. Tuan Samir yang sudah mengetahui hubungan cucunya dengan Araf meminta agar Araf jangan pernah menyakiti hati cucunya, apalagi sampai Ana meneteskan air mata. Lantaran Ana sangat berarti baginya dan tak akan memaafkan siapapun yang menyakiti hati Ana. Di hadapan Tuan Samir, Araf berjanji akan mencintai Ana setulus hati dan sampai kapanpun. Kemudian di hadapan semua orang, Tuan Samir memperkenalkan Araf sebagai desainer muda yang cemerlang. Dan dengan senang hati beliau mengumumkan bahwa pada hari ini juga akan diadakan dua acara besar, yakni peluncuran mobil dan pertunangan anak cucunya dengan Araf. कपूर के साथ अनाउंस करता हूँ बिग हैंड। Setelah bertunangan, kehidupan karir Araf semakin menjulang tinggi karena nanti setelah menikahi Ana, perusahaan mobil tersebut akan menjadi miliknya. Di suatu kesempatan saat kembali ke rumah, Araf diberi sebuah surat oleh temannya. Dari surat itu, Araf terbayang kisah masa silam dengan seorang gadis cantik yang merupakan sahabat kecilnya. Sontak saja dia langsung menelpon Ana dan memberitahu bahwa dia harus kembali ke India untuk merawat ayahnya yang sakit. Tetapi sebenarnya ada sebuah rahasia besar yang selama ini seakan terlupakan. Selama dalam perjalanan pulang, bayangan kisah masa lalu terus menghantui pikirannya. Nah, disinilah kita sejenak dibawa ke puluhan tahun yang lalu, di mana ada seorang gadis mungil nan cantik bernama Kajal.
Mereka merupakan sahabat kecil yang selalu menghabiskan waktu masa kecil bersama-sama. Janji untuk tidak saling melupakan menjadi pengikat tali persahabatan, lantaran mereka harus dipisahkan karena Araf akan melanjutkan pendidikan di luar kota. Singkat cerita, setelah mendapat gelar insinyur di bidang otomotif, Araf berkeinginan studi lebih lanjut dan ke Amerika untuk memenuhi impiannya sebagai desainer mobil. Namun keinginannya itu ditentang sang ayah. Bagi ayah, Araf tak perlu jauh-jauh ke Amerika karena di India juga ada perusahaan mobil. Tidak hanya itu, mereka juga berkeinginan Araf segera menikah, dan gadis yang dijodohkan tersebut adalah Kajal yang diperankan oleh Priyanka Chopra. Mendengar itu, Araf sangat tidak setuju dan hanya ingin memenuhi impiannya di Amerika Serikat. आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? Papa, please. Kemudian Araf menemui Kajal. Ia mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, perasaannya juga turut berubah karena dia menyadari bahwa Kajal hanyalah sahabat kecilnya. Sontak saja Kajal merasa sakit hati lantaran puluhan tahun yang lalu ia menolak banyak pria yang datang melamarnya, dan satu-satunya pria yang dikenal hanyalah Araf. Baginya janji masa kecil tak akan pernah pupus meskipun termakan waktu. Bahkan cintanya semakin kuat dalam penantian. Mengetahui Araf yang tetap keras hati dalam putusannya, maka Kajal meminta Araf menemui nenek untuk memberitahunya sendiri. Sambil menangis, nenek meminta Araf menikahi Kajal cucunya sebelum ajal menjemput dirinya. Dan ternyata diketahui bahwa orang tua Kajal telah lama meninggal sewaktu Kajal masih kecil. Karena itu, Kajal tak bisa melanjutkan pendidikan lebih lanjut karena masalah ekonomi. Dalam kesedihan, nenek kembali memohon sambil berkata, "Jika kamu telah menikahi Kajal, maka saya dapat memberitahu orang tuanya bahwa saya datang setelah memenuhi tugas saya." Mendengar itu, Araf sangat merasa bersalah dan akhirnya menyetujui pernikahannya dengan Kajal. Namun di malam yang penuh kegembiraan tersebut, Araf justru memutuskan pergi ke Amerika. Meskipun berat, Kajal mengikhlaskannya dan ingin melihat suaminya menjadi orang sukses. Nah, itulah sepenggal kisah yang mewarnai perjalanan pulang Araf setelah 3 tahun mengadu nasib di Amerika Serikat. Sampai di rumah, semua keluarga begitu bahagia melihat kedatangan Araf, begitu juga dengan Kajal. Malam hari dalam kondisi sedang hujan, mereka pun kembali bertemu. Kajal yang telah 3 tahun tak bertemu dengan Araf ingin sekali merasakan bagaimana rindu itu terobati. Namun Araf terlihat biasa saja sambil memberikan sebuah surat. Sontak saja Kajal merasa tak percaya kalau selembar kertas itu berisi surat perceraian. Mengetahui rencana kedatangan Araf untuk menceraikannya, maka Kajal hanya menceritakan kepada kakak iparnya, yaitu istri dari kakaknya Araf bernama Binda. Kajal juga meminta Binda merahasiakan rencana Araf dan berjanji akan membuat Araf menyadari bahwa ia sangat mencintai Araf. Kemudian dengan segala cara Kajal berusaha memenangkan hatinya Araf, tetapi selama itu juga Araf tetap bersikap dingin. Bahkan Araf sangat kesal ketika ia tahu kalau Kajal belum juga menandatangani surat perceraian lalu memarahinya. तुम्हें पेपर साइन करने को कहा था ना, क्यों नहीं किया तुमने? Kajal yang sakit hati lalu berkata bahwa jika kamu menginginkan perceraian, mengapa Anda tidak memintanya pada malam pernikahan? Alhasil Kajal pun berkata bahwa dia akan mengikuti kemauan Araf, namun setelah dia berkonsultasi dengan pengacaranya. Entah karena takut rencana perceraian gagal, Araf memutuskan pergi menemui seorang pengacara. Namun karena tak ada alasan yang kuat untuk bercerai, maka pengacara itu meminta Araf membuat tuduhan palsu bahwa selama 3 tahun Araf berada di Amerika Serikat, Kajal telah berselingkuh. Mendengar itu Araf justru marah karena dia hanya ingin bercerai dan bukan untuk merusak nama baik Kajal. Sementara di saat yang bersamaan di rumah Araf, semua orang sedang mengadakan sebuah acara tahunan yang diperuntukkan bagi pasangan suami istri. Melihat Kajal yang sedari pagi berpuasa dan harus menunggu kepulangan Araf membuat mereka menjadi sangat prihatin. Dengan senyum, Kajal berkata bahwa dia akan tetap menunggu kapanpun Araf pulang, lantaran selama 3 tahun perayaan ini selalu dijalankannya sendiri. Ketika mereka semua sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba Araf pulang. Melihat itu sang ayah menjadi sangat marah dan meminta Araf menemui Kajal untuk meminta maaf. Bukannya meminta maaf, Araf justru memarahi Kajal. Ia juga menganggap ritual tahunan tersebut bukanlah kebiasaannya. Tetapi dengan santai Kajal berusaha agar Araf menyadari asal-usulnya yang membuat Araf menjadi sangat marah. क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। Alhasil Araf pun membuka sebuah rahasia yang selama ini ditutupi, bahwa dia sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Ana.
dan tidak lagi mencintai Kajal. Karena itu dia memaksa Kajal harus menandatangani surat perceraian tersebut sekarang juga. Mendengar semua perkataan itu, Kajal akhirnya menyerah dan menuruti kemauan Araf. Akhirnya apa yang selama ini dirahasiakan didengar juga oleh ayah Araf. Terlihat sang ayah sangat marah dan menganggap Araf telah merusaki nama baik keluarga yang selama 7 turunan belum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Namun Araf membela diri bahwa pernikahannya dengan Kajal bukan karena cinta tetapi perjodohan. Lagian selama ini ia menganggap Kajal hanyalah sahabat kecil. Mendengar keributan tersebut, tiba-tiba Kajal menghampiri mereka. Meskipun sakit, ia harus berbohong kalau apa yang dilakukan merupakan keputusan bersama. Dia pun meminta jika ayah ingin melihatnya tersenyum dan bahagia, maka sebaiknya dia harus bercerai dengan orang yang tidak mencintainya. Menyadari bahwa dia bukan lagi anak mantu di rumah tersebut, maka Kajal mengemas semua barangnya dan memutuskan kembali ke rumah peninggalan orang tuanya. Sambil mengucapkan terima kasih, Kajal lalu pamit pergi. Esok hari Araf kembali menemui pengacara sambil menyerahkan surat cerai yang telah ditandatangani oleh Kajal. Pengacara itu meminta Araf menunggu beberapa minggu lagi karena dia harus melengkapi semua formalitas yang dibutuhkan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Ana menelpon. Ana yang sudah sangat rindu meminta Araf segera pulang. Namun Araf berkata bahwa dia akan pulang setelah perayaan Diwali. Ketika perayaan Diwali tiba, semua orang justru berdiam diri di dalam rumah karena mereka sangat kehilangan Kajal. Namun dalam kesedihan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kajal. Seketika itu juga mereka saling berpelukan penuh haru. Sementara Araf hanya melihat situasi tersebut dan pergi berlalu. Esok hari Araf bertemu dengan pengacaranya dan tak jauh dari situ terlihat Kajal dengan seorang pria. Ternyata Kajal ingin meminjam sejumlah uang. Di saat hendak pulang, Araf menawarkan tumbangan. Meskipun awalnya Kajal menolak, tetapi karena Araf terus memohon, maka secara terpaksa Kajal pulang bersamanya. Dalam perjalanan, Araf meminta maaf dan merasa kemarahan Kajal merupakan hal yang wajar. Sementara Kajal juga mengakui bahwa mereka tidak akan pernah bahagia kalau hidup bersama karena Araf tidak mencintainya. Kemudian Araf meminta agar dia diperkenankan bertemu langsung dengan nenek untuk mengatakan yang sebenarnya. Setibanya mereka di rumah Kajal, Araf sangat terkejut setelah mengetahui kalau nenek telah meninggal 6 bulan yang lalu. Ternyata sebelum meninggal, nenek melarang mereka untuk memberitahu Araf karena nenek tak ingin menjadi penghalang dalam kesuksesan Araf. Mendengar itu, Araf sangat merasa bersalah. Sambil menangis, Araf kembali menyadari bahwa dirinya terlalu obsesi sampai lupa diri dan asalnya. Ia juga tak bisa membayangkan kalau sebenarnya Kajal sudah tak memiliki siapa-siapa dan kini hidup sebatang kara. Malam hari, Araf yang mengetahui Kajal membutuhkan sejumlah uang lalu ingin membantunya. Tetapi dengan senyum, Kajal berkata bahwa sebelum cek tersebut dia terima, dia ingin menunjukkan sesuatu. Kajal lalu membawa Araf ke sebuah ruangan. Dan ternyata Kajal memiliki perusahaan ekspor yang berkembang pesat dalam bidang sari buatan lokal. Tak hanya itu, Kajal juga mahir berbicara bahasa Inggris. Di sisi lain, Araf pun sangat terkejut kalau perusahaan tersebut diberi nama gabungan antara namanya dan nama Kajal. Selain itu, Kajal juga menyimpan setengah keuntungan yang diperoleh selama mengembangkan usaha untuk Araf. Sontak saja Araf merasa heran mengapa Kajal tidak menggunakan uang itu, tetapi memilih untuk meminjam. Namun Kajal hanya berkata kalau dia tidak berhak mengambil uang yang bukan miliknya. Mengetahui semuanya itu, Araf akhirnya menyadari bahwa Kajal memiliki sesuatu kelebihan dari yang dia kira. Kemudian Kajal mengajak Araf pergi ke tempat kenangan masa kecil untuk menghidupkan kembali kisah-kisah indah waktu itu. Nah, di sanalah Araf menyadari kalau Kajal merupakan wanita istimewa dan mulai tertarik lagi padanya. Di saat mereka ingin kembali merasakan keindahan cinta, tiba-tiba Ana menelpon. Ana memberitahu kalau kakeknya ingin mereka melangsungkan pernikahan di India. Mendengar itu, Kajal menjadi sakit hati lalu pergi meninggalkan Araf. Malam hari, Araf merasa bimbang siapa yang harus menjadi pendamping hidupnya. Lantaran esok hari Ana dan kakeknya akan tiba di India untuk melangsungkan pernikahan mereka. Esok hari Araf bersama kakaknya menyambut kedatangan Ana dan kakek. Kemudian Araf mengajak Ana ke suatu tempat. Di sana secara jujur Araf menyampaikan bahwa selama ini dia telah menyembunyikan sebuah kebenaran, lalu menceritakan tentang hubungannya dengan Kajal.
Mendengar itu Ana menjadi sangat terkejut dan pergi meninggalkan Araf dengan sakit hati. Beberapa jam kemudian Ana kembali menemui Kajal sambil meminta maaf setelah ia mengetahui kalau Araf telah menceraikan Kajal. Atas izin dari Araf, Ana pergi menemui Kajal. Ana yang merasa bersalah karena telah merebut Araf dari Kajal lalu meminta maaf. Namun dengan senyum Kajal mengatakan bahwa dia tidak merasa demikian karena ia sadar Araf tidak mencintainya. Ia juga mengakui bahwa pernikahan mereka bukanlah penyatuan dua jiwa, melainkan hasil kompromi antara dua keluarga. Kemudian Ana juga meminta Kajal menunjukkan perusahaan yang kini telah berkembang pesat. Ana sangat terkesan dengan kemandirian Kajal dan keduanya menjadi teman. Setelah ngobrol, Ana meminta bantuan agar Kajal mencarikan gaun pengantin yang cocok untuknya. Mendengar itu Kajal bersedia membantu, tetapi dengan syarat Ana harus memakai perhiasan pengantinnya. Dengan senyum Ana menyetujuinya dan seketika itu juga datanglah Araf, lalu mereka pun pamit pergi. Kemudian dalam kehancuran Kajal memutuskan akan menghadiri pernikahan Araf untuk memberikan pemakaman yang layak akan cintanya. Kini tibalah hari pernikahan antara Araf dan Ana. Sambil berlinang air mata Kajal menghiasi Ana dengan perhiasan pernikahan lamanya. Tak kuat melihat momen tersebut, Kajal melarikan diri dari tempat pernikahan segera setelah ritual pernikahan dimulai, lantaran dia tak tahan melihat Araf menikahi orang lain. Di saat situasi sakral sedang berjalan, tiba-tiba saja pria itu adalah pengacara. Ia datang untuk memberitahu bahwa perceraian antara Araf dan Kajal tidak sah karena Araf belum menandatangani surat perceraian tersebut. Mendengar itu kakeknya Ana meminta Araf menandatangani surat tersebut sekarang juga agar pernikahan segera dilanjutkan. Setelah beberapa saat mencari pulpen, tiba-tiba saja Araf terdiam sambil menatap surat cerai di tangannya. Lantas bayangan kisah-kisah indah sewaktu masa kecil bersama Kajal kembali menghantui pikirannya. Di saat yang bersamaan pula tiba-tiba hujan turun yang membuat semua tamu berlari mencari tempat untuk berteduh. Sadar bahwa dia masih mencintai Kajal, maka inilah yang dilakukan Araf. Dalam derasnya hujan, Ana akhirnya berkata bahwa semua ini adalah rencana Tuhan yang membuat Araf lupa menandatangani surat perceraian tersebut. Ia juga menyadari bahwa hari ini ia menemukan bahwa takdir yang dibacakan sewaktu di kuil bukan untuknya. Ia juga yakin bahwa jika mereka tidak bertemu, maka Araf pasti tidak akan menceraikan Kajal. Akhirnya ia benar-benar menyadari apa itu cinta sejati, sambil meminta Araf mengejar cinta sejatinya tersebut. Jauh Yasin, jauh. Melihat itu Tuan Samir menjadi sangat marah. Ia mengancam akan menghancurkan karir Araf. Tetapi Ana coba menenangkan kakeknya sambil berkata bahwa ia tahu Araf mencintainya, tetapi cinta Araf lebih besar untuk Kajal. Menurutnya takdir Araf adalah bersama Kajal. Sementara itu Araf pergi menemui Kajal di tempat ketika mereka masih kecil. Araf mengatakan bahwa dia sangat mencintai Kajal dan akan bersamanya sampai maut memisahkan. Di saat mereka sedang bermesraan, dari kejauhan Ana melihat mereka dari balik kaca mobil. Meskipun sakit, Ana akhirnya memutuskan kembali ke Amerika Serikat dengan hati yang merdeka. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Sekian dan terima kasih.